Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas di sebuah artikel dari thesun.co.uk yang mengatakan kalau bos dari Manchester United akan mempersiapkan skuadnya ya dengan gaya SAS. SAS ini pasukan elit di Inggris, dengan ya kurang lebih ini akan latihan yang berat. Erik ten Hag akan meletakkan bintang-bintang Manchester United di bootcamp ya. Dan mereka mengatakan bahkan ini akan menjadi Hell Week atau pekan neraka. Ketika dia ini akan berusaha membawa Manchester United terbang di awal musim depan. Bos dari Manchester United saat ini ya, gue bikin video ini belum membuat mendatangkan pemain. Tentu saja yang sedang diincar saat ini adalah Mason Mount setelah Chelsea menolak 3 tawaran sebelumnya. Erik ten Hag dikabarkan akan menerapkan gaya SAS ya, pasukan elit Inggris di bootcamp selama pre-season. Erik ten Hag yakin ya kalau Manchester United ini tetap bisa berada di perburuan juara, dan dia ini sebenarnya punya perhatian terkait dengan situasi fitness atau fisik dari Manchester United yang finish di posisi ketiga musim lalu. Staff di Carrington ini memberikan daftar instruksi-instruksi tentang masalah latihan ya untuk mempersiapkan pre-season di awal bulan Juli nanti. Mereka telah mengabarkan ya kepada Erik ten Hag kurang lebih di awal pekan ini di awal weekend depan. Di awal pekan depan. Diketahui juga Erik ten Hag ini memiliki rencana ya 4 hari mengenai persiapan, dan ini akan banyak penekanan di stamina. Penekanan di sisi fisik dan di stamina. Intinya semua hal ini dipersiapkan ya, terutama untuk menggembleng fisik dari pemain Manchester United, termasuk juga pemain bintang. Lisandro Martinez dikabarkan kan sudah kembali ke latihan penuh, dan dia akan semakin dekat ini ya. Dia ini untuk bisa kembali seutuhnya. Ini sudah kembali latihan di lapangan tapi situasinya belum 100%. Lalu ya tentu saja Manchester United masih menantikan Mason Mount, dan mereka akan bermain mulai pertama pre-season match itu menghadapi Leeds di Oslo tanggal 12 Juli. Lalu akan bermain menghadapi Lyon di Edinburgh 1 pekan kemudian. Lalu mereka akan ke USA. Mereka akan bermain menghadapi Arsenal, Wrexham, Real Madrid, dan Borussia Dortmund. Setelahnya mereka akan kembali ya, dan kembali ke Eropa untuk bermain menghadapi Athletic Bilbao di Dublin tanggal 6 Agustus. Wow, ini menjadi kabar atau mungkin rumor ya yang menarik, di mana Erik ten Hag dikabarkan akan menekankan di sisi fisik, di sisi stamina. Bagaimana menurut gua sepakat. Karena sepak bola Erik ten Hag ini sepak bola yang atraktif, menyerang, dan juga butuh banyak pergerakan. Pressing ketika lepas bola ya, dan juga banyak pergerakan ketika memegang possession. Pemain diminta untuk terus bergerak mengisi posisi kosong ya kan. Cepat juga ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan. Dan ini butuh stamina dan juga fisik yang bagus. Gue melihat sepanjang musim yang lalu Manchester United secara umum bisa memainkan sepak bola seperti itu, tapi belum secara konsisten. Apakah fisik berpengaruh? Iya. Terlihat setelah bulan Februari ada permasalahan fisik di sana di pemain Manchester United, sehingga penampilannya tidak bisa secara konsisten. Dan sebenarnya hal ini kan kalau gue lihat dari musim lalu, Manchester United bersama dengan Erik ten Hag ini sudah terlihat memang Erik ten Hag ini orangnya perfeksionis.
Ini artikel dari 6 Juli tahun 2022. Erik ten Hag bahkan tidak segan-segan ya mengatakan terlalu banyak kesalahan secara kencang, secara keras ketika Manchester United melakukan pre-season. Dan ya bisa jadi memang benar sih berita ini bahwa Manchester United akan, atau pemain Manchester United akan digenjot lagi, akan digembleng fisik staminanya. Ada beberapa pemain menurut gue yang tengah musim lalu nih mengalami penurunan dari sisi fisik. Christian Eriksen ya, itu gue lihat demikian. Lalu juga bagaimana Jadon Sancho, Alejandro Garnacho gue melihat belum konsisten secara stamina fisiknya. Siapa? Anthony Martial, tentu saja Anthony Martial ya. Lalu juga Diogo Dalot, gue lihat demikian. Jadi memang ada beberapa pemain yang butuh sentuhan atau pompaan fisik stamina sehingga musim depan bisa lebih bagus lagi daripada musim lalu. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah tadi disebutkan tentang masalah jadwal Manchester United. Jadi akan memulai ini di Oslo, Norwegia, menghadapi Leeds di tanggal 12 Juli. Artinya apa? Kalau menurut gue tanggal 12 Juli itulah dimana pre-season pertama ya, gue harapkan Manchester United sudah ada pemain baru. Sekarang memang sedang bergerak di bursa transfer. Banyak yang pendapat mengatakan terlalu lambat dan lain-lain. Patokannya apa? Menurut gue patokannya kalau tim lain ya nggak apple to apple. Karena targetnya berbeda, situasi transfernya pun juga tidak sama. Menurut gue lambat atau cepatnya proses transfer ini ya dilihat dari pre-season. Karena ketika pre-season idealnya pemain Manchester United itu sudah bisa sekomplit mungkin. Mungkin nggak 100% tapi paling tidak mendekati. Ditulis di situ mulai bermain tanggal 12 Juli. Harapan gue secara ringan amatiran subjektifnya gue ya, mendekati tanggal 12 Juli Manchester United sudah bisa mendatangkan target-targetnya. Mungkin tidak 5, 6, 7, 9 pemain yang datang. Menurut gue mungkin ringan amatiran 3 maksimal 4 pemain sih. Tim utama ya, pemain baru maksud gue yang akan datang di Old Trafford. Dan gue harapkan dari katakanlah 4 pemain yang setidaknya 2 atau bahkan 3 pemain itu sudah hadir, sudah datang. Sehingga pre-season ini akan dijalani oleh skuad Manchester United yang mayoritas sudah komplit begitu. Dan ini menurut gue yang membedakan mungkin ya dengan Manchester United musim lalu. Dimana ingat sendiri kan ya ketika memulai pre-season ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung. Pemain yang seperti kayak Christian Eriksen, ya kan, Lisandro Martinez, termasuk juga Cristiano Ronaldo, pemain andalan yang justru bahkan baru akhir-akhir nih mengikuti pre-season. Menurut gue ini ada pengaruhnya. Bagaimana seorang pemain yang memang diplot sebagai pilar, katakanlah demikian, tapi tidak melakoni pre-season secara penuh. Di sisi lain, pemain-pemain yang melakoni pre-season secara penuh, menurut gue punya performa yang lebih bagus dibanding dengan musim sebelumnya. Bagaimana Marcus Rashford lah contohnya, itu jelas ya, Marcus Rashford. Fred pun juga demikian. Pemain-pemain lain yang menurut gue, Luke Shaw pun juga demikian. Banyak pemain yang ketika pre-season itu mereka bisa ikut secara full, secara penuh, maka penampilannya di kompetisi yang sesungguhnya ini bisa jauh lebih bagus dengan konsistensi yang secara umum juga lebih bagus. Itu sih menurut gue mengomentari tentang artikel ini. Ini sekali lagi metode latihannya bisa jadi ini cuman rumor atau bahkan memang berita yang sebenarnya ya. Tolong bisa dibedakan kan ya, mana rumor, mana berita. Tentu saja nanti pembuktiannya akan ya terlihat ketika Manchester United timnya betul-betul menjalani pre-season yang kedua di tahun kedua Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih segala komentarnya yang sopan dan tidak spam ya. Gue doakan selalu semoga sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.